Assalamualaikum, selamat datang lagi di channel 902 Garage. Alhamdulillah teman-teman, kita sudah selesaikan salah satu project modif di workshop kita dengan unit Honda CBR 250RR. Tapi sebelum gue review ini motor, gue mau sedikit informasikan kepada teman-teman semua bahwa yang kita akan review ini adalah salah satu project terakhir kita yang akan kita terima dari customer ya. Jadi nanti mungkin ke depannya kita nggak akan tahu sampai kapan project kita akan terima lagi, karena kita juga masih kondisikan dengan tim di workshop kita mau seperti apa nanti ke depannya, karena terkait sama produk-produk massal juga yang kita pasarkan ke teman-teman itu cukup lumayan juga antusias teman-teman untuk order. Jadi kita sedikit keteter lah ibaratnya. Jadi mudah-mudahan kita bisa kondisikan nanti ke depannya. Tapi untuk project kita akan close dulu sampai hari ini atau ini di awal Juni ya. Jadi project akan kita close dulu, tutup dulu. Jadi mudah-mudahan next kita akan lihat project-project berikutnya, atau bahkan yang akan nanti gua review di YouTube mungkin bukan hanya project, misal produk review atau project-project intern lah, kayak icon kita yang kita kerjakan, atau unit-unit yang di luar yang mungkin teman atau kerabat kita yang bisa kita share informasi modifnya, itu akan kita masukin di YouTube nantinya. Nggak sabar modifnya seperti apa nih motor yang udah kita selesaikan dengan tim kita. Yuk kita lihat yuk motornya. Ini dia guys, motornya Honda CBR 250RR, punyanya Om Yures. Terima kasih nih atas kepercayaannya kepada tim 902 Garage yang mempercayakan untuk modif, terutama di bagian kaki-kaki. Dari segi spek simple dan dari segi budget nggak begitu besar dengan spek seperti ini, tapi dari segi komposisi itu tepat banget dan padat banget. Pemakaian partnya juga nggak over, ibaratnya nggak over kayak seperti full Brembo atau apa gitu. Nah ini kita pakai part-part yang benar-benar minimalis ya. Untuk di bagian belakang kita pasang pelek lebar tapi mempertahankan swing armnya, karena swing arm CBR 250RR ini kapasitasnya cukup besar, 5,5 inch, ban 180 masuk guys. Beberapa kali gue review juga di video-video sebelumnya mengenai kapasitas swing arm ini. Nah ini pelek set yang dipakai itu basicnya dari motor lain, ini kita pakai dari Kawasaki Ninja 250. Alhasil otomatis piringan, knob gear itu harus ganti. Terus penyesuaian di bossing untuk mengatur center si ban ini biar posisinya ada di tengah. Dan pengereman yang di belakang ini kita pasang dari KTC Kitako 2P. Jadi full pengereman ini kita pakai dari KTC. Selang rem juga ganti pakai yang racing dari TDR. Untuk pelek 5,5 inch, ban 180 dari Michelin. Kemarin itu kebetulan si omnya sudah datang ke workshop dengan kondisi pelek Delcavic 5,5 inch yang PNP Honda CBR 250RR. Tapi kurang ngerasa gimana gitu, karena yang di-upgrade hanya di bagian belakang dan depan hanya memakai atau mempertahankan pelek originalnya CBR yang ukurannya masih standar. Jadi kalau dari segi ukuran sih memang nggak ideal. Kalau belakang 5,5 inch itu, depan itu biasanya udah 3,5 inch guys. Jadi kalau misalnya pakai pelek belakang Delcavic yang memang PNP buat dia, itu rata-rata kurang ideal di bagian depan, kurang gede, kurang lebar gitu. Ya udah ini ganti 5,5 inch, ban 180, bannya masih tetap kita pakai. Terus piringan juga pakai basic dari Kawasaki Delcavic, diameter 220, dan kita custom bracketnya. Karena dari basic awalnya diameter piringan si CBR 250RR itu ukurannya 240 mm, 240 mm. Nah ini pakai 220 mm, kita custom bracket. Gear ratio kita naikin karena bobotnya lebih berat, otomatis kita up di ukuran gear dari 41 jadi 43.
Dan yang ini lumayan juga nih banyak peminatnya, cover arm yang ngebuat si tampilan motor jadi lebih berisi dan padat. Arm standar dikasih covernya. Di bagian depan sama dengan yang belakang, brand yang kita pakai di pengereman KTC. Yang depan ini langsung upgrade double disc brake, KTC 4 piston kanan kiri jadi 8 piston, selang rem percabangan pakai TDR Racing, dan peleknya kita pakai juga basic dari Ninja 250 ukuran 3,5 inch, ban 120. Karena memang bannya sudah pakai 120, ya udah kita pasangin lagi, cukup ideal 180, depannya 120. Piringan kita pakai aftermarket juga dari Nasser Beat 320 mm. Jadi bener-bener padat banget ini bagian depan. Kanan kiri piringannya 320 mm, pelek 3,5 inch. Dan yang menarik yaitu dari segi spek nggak full Brembo, nggak full barang-barang, sebenarnya sih branded atau enggak sih tergantung selera ya si owner motor. Tapi ini menurut gue komposisinya pas guys. Jadi budgetnya nggak besar banget, terus partnya juga enak dari segi komposisi yang didapat gitu untuk pemasangan di CBR 250 RR ini. Tapi kalau dari segi apa ya, segi kelas, ini kalau menurut gue sih modifnya buat CBR 150 atau 150 cc guys. Rata-rata kan di 2,5 pada pakainya udah Bremboan semua lah. Tapi komposisinya ini cukup cakep. Ngelihat beberapa video ke belakang yang mungkin teman-teman tonton juga nggak ada video proses perakitannya. Mohon maaf nih teman-teman. Jadi gue pribadi nggak sempet ngambil take di proses karena kepadatan bener-bener proses pengerjaan. Gue juga masih ngerjain juga sebagian beberapa motornya. Jadi nggak sempet lah. Alhasil ya udah kita langsung review jadinya gitu. Jadi kadang-kadang ada teman-teman di YouTube, Om kok nggak ada prosesnya, yang tanya di komen atau apa. Nah ini kayak begini. Jadi kondisinya apa adanya lah gue ceritain ke teman-teman semua. Untuk bicara part yang keseluruhan tertempel di bagian kaki-kaki, ini bicara budget cukup minimalis, nggak sampai 20 juta nih, kurang lebih 15 juta. Tapi hanya di bagian kaki ya. Mungkin kalau misalnya ditambah underbone, ditambah knalpot, itu kan memang sudah sampai di workshop seperti ini gitu kondisinya. Jadi kita hanya digarap di bagian kaki, di bagian pengereman, itu budgetnya kurang lebih habis di 15 juta. Untuk pewarnaan juga si omnya datang di workshop udah seperti ini di dekal full, di blok. Konsepnya sama warnanya itu matching banget, dan ini sangat menarik untuk dilihat gitu. Karena dari segi pewarnaan komposisinya pas, desainnya juga bagus banget. Pemilihannya tepat banget nih omnya. Terus pewarnaan pelek juga request dari omnya, Om warnain biru biar matching sama si desain stripping atau dekalnya. Ya, itu tadi teman-teman bisa lihat review di project terakhir kita. Terima kasih buat teman-teman yang sudah support channel kita selama ini. Dan saat ini subscriber sudah menyentuh di angka 40.000. Cukup baik dan cukup gimana ya, kemajuannya cukup pesat lah buat perkembangan di YouTube, di channel kita terutama. Alhamdulillah yang sudah subscribe channel kita, yang sudah kasih masukan, kasih saran, itu sangat penting buat tim kita dan buat gue pribadi. Mudah-mudahan setiap video yang kita sajikan, yang kita rilis di YouTube bisa menjadi inspirasi buat teman-teman, bisa menjadi masukan-masukan untuk spek-spek modifnya seperti apa. Yang belum tahu informasi akhirnya jadi tahu informasi, yang belum minat akhirnya jadi minat modif. Itu yang kita tunggu buat teman-teman. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.